Ya mudah-mudahan kontribusi baik ini bisa sedikit memberikan senyuman. Mayang dan Mas Niki atas proyek barunya nih. Terima kasih media yang sudah hadir, terima kasih banyak. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih prosesnya berapa lama nih kemarin pada saat pembuatan video klip tersebut? Kalau proses pembuatan video klip kita cukup sehari ya kan? Ya, video klip sehari, tapi persiapan video klip ya. Persiapan video klip mungkin 2 minggu ya. Karena memang dari mulai hairstylist sampai baju desainer, jadi memang diatur sedetail mungkin gitu untuk kita berdua. Setnya juga, secara kreatif juga. Ada struggle nggak sih Kak saat membuat video klip? Pembuatan video klip. Iya. Kalau pembuatan video klip aku jujur sama sekali nggak ada. Aku seneng banget sama pembuatan video klip. Seneng juga karena aku temenin juga sama Dedi. Terus Kak Niki juga ngedirectnya enak. Terus Om Syafiq juga ngedirectnya enak. Karena aku di lagu ini tuh benar-benar seneng banget. Terus apa ya, sesuai genre lagunya kayak fun gitu. Jadi aku selama pembuatan video klip ataupun rekaman tuh mood aku naik gitu. Niki katanya Mayang biasanya gimana sih, kan ini untuk tribute untuk Vanessa ya katanya. Ini seperti apa sih? Kalau secara konsep memang apa ya? Aku baru benar-benar ngerasa merinding tuh pada saat dia masuk dapur rekaman. Itu pertama kali kita benar-benar intens seharian kan, karena harus rekaman dalam satu ruangan. Kayak flashback dulu gitu waktu pas awal aku rekaman di waktu itu di Wijaya ya sama almarhumah, di studio yang sederhana banget, yang kecil banget. Tiba-tiba ke tahun sekarang yang studionya begitu bagus dengan sosok yang berbeda, itu kayak sempat kayak agak diem bentar sih, kayak ya gitu deh. Mayang sendiri seperti apa Mayang? Gimana? Ya kan untuk tentang Vanessa ini tributnya ya, kayak gimana perasaannya? Kita udah ngomongin sebelumnya ya Pak, karena lagu ini itu maknanya kan tak akan terganti. Jadi sosok almarhumah Kak Echa itu gak akan pernah terganti dan akan selalu tetap di hati kita. Terus juga apa ya, walaupun musiknya fun ya, walaupun musiknya fun, tapi liriknya itu deep banget buat aku dan Kak Niki. Pokoknya Kak Echa tak akan terganti. Kalau kita memaknainya seperti itu, tapi kalau misalkan orang lain ya mungkin itu bisa untuk sahabat, pacar, keluarga. Katanya sempat nangis juga pas rekaman itu seperti apa? Nggak nangis tapi lebih kayak apa ya? Nangis, kaca-kaca. Nggak, dia gini-gini tapi agak ke pojok gitu. Gitu-gitu. Tapi aku nggak lihat sinetnya sama kan. Cuman bentar gitu terus. Tapi dari Kak Niki Iya, sendiri, karena aku bilang tadi liriknya tuh deep buat aku. mungkin dari Kak Niki sendiri ngelihat sosok Mayang ini auranya seperti aura almarhum nggak sih? Jadi gini, sebenarnya tone-nya tuh ada miripnya, tapi tetap beda karakternya ya. Gitu. Nggak terlalu berasa pada saat rekaman sampai akhirnya lagu ini jadi tuh nggak terlalu berasa karena memang secara lagu berbeda, teknik nyanyi ini juga berbeda. Justru berasa ketika sosoknya hadir di Mayang itu ketika kita latihan untuk acara ini, bahwa kita harus nyanyiin lagu Indah Cintaku kan, lagu yang dulu bersama almarhumah. Loh, kok mirip banget gitu, secara tone suaranya tetap ada bedanya, tapi kok mirip gitu. Nah itu baru berasa, oh iya ya, justru bukan lagunya yang di hati, tapi pada saat kita menyanyikan lagu bersama yang lagunya almarhumah dulu gitu. Mungkin apa sih ekspektasinya dengan kemarin lagu kalian berdua?
Aku kalau kita berdua pasti ekspektasinya lagu ini diterima dengan baik, bisa dinikmati bersama-sama untuk para pecinta industri musik di Indonesia. Tapi kalau aku secara pribadi dari dulu aku tidak pernah pasang target dalam bermusik, karena memang pekerjaan utamaku sekarang memang lebih ke as a celebrity chef, ngajar masak di mana-mana. Itu udah cukup buat kehidupanku. Sekarang acting malah cuma jadi hobi aja. Kalau musik itu berkarya, karena ketika kita bisa ngeluarin sebuah lagu atau album terus dengan video klip yang bagus, itu jadi legacy kan, akan selalu ada. Sebuah karya itu akan selalu ada dan bisa dinikmati. Jadi kalau aku pribadi lebih berkarya. Tapi kalau ekspektasi kita ya pastinya nomor satunya diterima, dan justru aku malah lebih mikirin Mayang sih. Aku senang aja bisa nganterin Mayang sampai sejauh ini. Jadi kalau boleh tahu melihat di mana kekuatan Mayang dan dibandingkan almarhum, di mana kekuatan almarhum? Ketika seakan kan seperti duet Mayang itu ngulik orangnya. Dia nggak mau cuma nyanyi aja. Ketika ditawarin cuma nyanyi aja nggak, dia maunya nggak main juga gitar, bahkan perform aja begitu. Buat saya kemauan itu adalah kekuatan. Saya pun dari dulu yang benar-benar nggak bisa, sekarang lumayan aja, ini karena kemauan untuk belajar, dan kemauan untuk belajar itu penting banget. Itu salah satu sumber kekuatan Mayang ataupun aku juga sampai saat ini. Sama persis sama almarhumah dulu, kemauannya keras. Ketika dia mau mendapatkan sesuatu, dia berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi aku bisa ngeliat juga dari sosok almarhumah dalam sosok Mayang, kemauannya kuat. Ya, ini di dia nggak sih dari kamu, karena kan banyak juga yang hujatan yang datang buat kamu, tapi sebagai dia agak mudah buat kamu. Di mana kok tadi kurang jelas Yang sih? pembuktian sebagai ajang pembuktian nggak sih single ini, karena kan banyak kita tahu hujatan yang datang yang buat kamu gimana? Oke, jadi sebelumnya makasih Mas. Aku udah mulai terjun ke dunia musik itu sudah dari 2013. Itu aku sudah mulai ikut-ikut ajang audisi di salah satu stasiun TV. Ya walaupun nggak lolos ke babak-babak selanjutnya, cuman apa ya? Itu jadi suatu pengalaman aku di dunia musik. Walaupun gagal, tahun depan aku coba lagi. Gagal, aku coba lagi. Begitu terus. Sampai akhirnya kayak pernah satu titik di mana aku kayak hopeless gitu, kayak kenapa ya kok aku nggak keterima. Ya mungkin memang ini saatnya gitu, aku membuktikan ke orang-orang kalau aku tuh sebenarnya aku bisa. Dan single Di Hati ini juga aku mau membuktikan ke orang-orang kalau ini aku, ini Mayang. Aku udah berusaha semaksimal mungkin, dan aku harap kalian suka dengan single aku dan Kaniki yang berjudul Di Hati ini, dan bisa kalian berarti Kalau Niki sendiri nih, melihat sosok Mayang nih, yang selama ini Mayang kan sering dibully ya, Pak? Ini seperti apa nih? Aku sangat menghargai sih, setiap pendapat orang beda-beda. Kita nggak mungkin nyatuin semua orang dalam satu pendapat. Setiap orang punya pendapat masing-masing, boleh dan sah-sah aja. Cuman aku juga boleh dong punya pendapatku pribadi bahwa Vanessa itu udah kayak adikku. Sekian belas tahun kita berteman, bersahabat. Kita nggak pernah pacaran ya. Ini banyak yang bilang kita tuh pernah punya hubungan. Enggak, sama sekali. Kita bersahabat, benar-benar sahabat. Dia udah kayak adikku. Ketika ada masalah, dia selalu cerita. Aku ada masalah, dia pun datang tiba-tiba. Kadang-kadang aku yang cerita juga.
ketika Mayang pada saat itu dibully, aku sedih karena itu adiknya temanku. Maksudnya dia juga orang yang dia sayang, orang yang almarhumah sayang. Ya kembali lagi, mereka punya pendapat, itu saya sangat menghargai pendapat mereka, tapi pendapat saya pribadi, saya punya pendapat penilaian sendiri terhadap Mayang yang harus disayang juga. Dan perlakuan saya pun beda karena saya udah menganggap dia juga seperti adik saya juga. Dan kontribusi baik yang saya bisa kasih saat ini itu juga karena dulu yang membuat saya terjun akhirnya ke dunia musik, karena memang diajak dan dicemplungin sama almarhumah Vanessa. 10 tahun berjalan sampai sekarang, aku memang bekerja di salah satu label, bernaung di salah satu label. Aku punya kapasitas untuk mengenalkan dan memberikan kontribusi baik. Ya, kenapa nggak aku lakuin? Dan ternyata mendapat respon yang baik dari produser. Senang aja bisa ngasih sesuatu buat perjalanan karir Mayang. Mungkin Kak Mayang sendiri terlepas dari bayang-bayang nama sang kakak itu seperti apa sih? Kan sekarang kan Kak Mayang kan sudah berkarir sendiri ya, menciptakan karya sendiri. Itu terlepas dari bayang-bayang nama kakak seperti apa sih Kak? Cara membuktikannya kepada masyarakat. Cara membuktikan aku ke netizen ya, aku lebih giat lagi latihan, aku asah terus skill aku, terus juga aku kan bentar lagi mau keluarin video juga sama band aku, insya Allah bulan Januari ya, insya Allah doain aja teman-teman semua lancar. Terus juga aku juga mau asah skill baru lagi, kayak mungkin main drum atau main piano gitu. Udah sih gitu aja. Kalau menurut saya sih mungkin pertanyaan itu tidak ada ini ya jawaban yang menjadi solusi ya. Karena biar bagaimanapun juga Mayang adiknya Vanessa, mau sampai kapanpun dia adiknya Vanessa, dan dia punya karya dan karir yang dia jalani sendiri dengan usahanya dia dari nol sampai dia ntar sudah besar pun namanya jadi tetap adiknya Vanessa. Jadi mau sampai kapanpun tidak akan pernah terganti, selalu lihat. Nik, terakhir dong Nik, kalau boleh tahu kenapa sih baru sekarang, sementara kan lu tahu kenal lama nih, baru 10 tahun ini, kenapa baru sekarang mau menikah? Nah ini dia, satu hal yang harus aku jelasin ya, bahwa kenapa sih baru keluar single sekarang? Justru saya nggak mau keluar single pas awal-awal dulu, awal-awal kejadian, kan ada yang bilang, apa sih, kayak takut pansos atau apa gitu ya. Justru kalau mau pansos tuh satu hal, kenapa sekarang? Kenapa nggak dulu awal-awal pas masih fresh? Itu baru namanya pansos. Sekarang setelah semuanya reda, Mayang pun sudah menunjukkan kualitas dan bakatnya melalui proses panjang. Kita juga produksi lagu dan video klip dan karya ini juga melalui proses yang panjang. Ya memang kita putusin untuk sekarang. Karena tidak mau riding the wave gitu. Pada saat itu lagi heboh-hebohnya, ayo kita keluarin. Itu sorry, bahkan aku selama setahun ini nggak pernah mau muncul di podcast dan di talk show manapun mengenai itu. Karena aku nggak mau. Baru 2 bulan terakhir aku muncul di TV lagi, di talk show itu baru 2 bulan terakhir. Kalau boleh tahu apa yang ingin disampaikan almarhum ketika lu sekarang duet dengan adiknya? Kalau boleh tahu ya. Ya mudah-mudahan kontribusi baik ini bisa sedikit memberikan senyuman buat almarhum.